Halo semuanya, kembali lagi di pelatihan by NGI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kesesuaian lahan untuk tambak budidaya. Di mana sebelum kita membahas mengenai analisisnya, kita perlu mengetahui dulu apa itu budidaya tambak, bagaimana itu lahan tambak, dan juga jenis-jenis lahan tambak itu seperti apa. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi yang pertama, budidaya tambak itu adalah proses mengelola dan memelihara hewan air seperti ikan dan udang di dalam kolam buatan yang disebut tambak. Jadi tambak itu sebenarnya kolam buatan gitu ya. Nah, tambak ini biasanya dibangun di daerah pesisir yang memanfaatkan air payau ataupun laut. Tapi juga bisa di air tawar, tapi di pedalaman dengan suplai air mandiri. Kemudian, budidaya tambak ini juga merupakan pemanfaatan wilayah pesisir sebagai lahan budidaya, sehingga dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja untuk masyarakat dan perolehan devisa. Nah, selanjutnya jenis-jenis tambak itu macam-macam ya sebenarnya. Nah, berdasarkan jenis airnya, itu ada dua. Ada tambak air payau dan juga air tawar. Air payau ini menggunakan air yang merupakan campuran antara air tawar dan juga air laut. Payau ya. Jadi dia tidak terlalu asin ataupun tidak terlalu tawar. Kemudian biasanya digunakan untuk budidaya udang, yang umumnya adalah udang faname ataupun ikan bandeng. Kemudian ditemukan di daerah pesisir yang berdekatan dengan laut. Sudah pasti ya dekat dengan laut karena dia air payau harus dekat gitu dengan laut ya, ada campuran air lautnya. Kemudian ada juga tambak air tawar. Nah, air tawar ini biasanya menggunakan air dari sungai, danau, dan juga sumber lainnya gitu. Biasanya organisme yang dibudidayakan itu adalah ikan air tawar, seperti ikan nila, ikan lele, ikan gurame, dan juga beberapa jenis ikan hias. Tambak air tawar ini juga banyak ditemukan di pedalaman dan juga dekat sumber air tawar. Nah, kemudian ada juga berdasarkan intensitas pengelolaannya. Yang pertama ada tambak ekstensif. Tambak ekstensif ini adalah sistem tambak tradisional yang pengelolaannya itu minimal. Jadi dia menggunakan ataupun bergantung pada pasokan air alami seperti air pasang surut dan juga air danau ya. Dan umumnya ini diterapkan di tambak yang sangat luas dan lebih bergantung pada ekosistem alami. Jadi yang biasanya ditemukan kayak misalkan ada di danau ataupun di laut langsung gitu ya, itu tambak ekstensif. Nah, untuk tambak ekstensif ini, dia pada tebarnya rendah, kurang dari 50 PL per meter kuadrat. Dan juga luas tambaknya ini adalah satu petak itu sekitar 3-10 hektar per petak. Jadi sebenarnya pada tebarnya juga nggak boleh terlalu tinggi dan luasnya juga nggak terlalu besar gitu ya. Nah, tambak ekstensif ini biasanya menggunakan pakan alami berupa plankton dengan pengelolaan cenderung yang lebih sederhana dan biaya operasional relatif lebih rendah. Nah, selanjutnya ada tambak semi-intensif. Ini adalah kombinasi antara metode tradisional dengan modern, antara ekstensif dengan intensif gitu ya. Nah, untuk tambak semi-intensif ini, penggunaan pakannya ada pakan tambahan gitu ya, dan juga ada kontrol kualitas airnya. Kemudian produksinya juga lebih tinggi nih dibandingkan tambak ekstensif, karena petambaknya melakukan pengelolaan air, penggunaan pupuk, dan kontrol terhadap kesehatan hewan dari budidayanya. Kemudian pada tebarnya juga lebih tinggi ya, yaitu lebih dari 50 PL per meter kuadrat. Nah, selanjutnya ada tambak intensif. Ya, tambak intensif ini kebalikan ya daripada tambak ekstensif. Dia menggunakan teknologi cukup canggih dan manajemen intensif, termasuk kontrol yang ketat terhadap kualitas air. Nah, pemberian pakannya juga berkualitas lebih tinggi ya dibandingkan dengan semi intensif tadi. Dan juga ada proses pengolahan pencegahan penyakit. Nah, tambak intensif ini biasanya juga memiliki kepadatan populasi yang sangat tinggi, sehingga butuh nih teknologi resirkulasi air dan aerasi untuk menjaga kualitas air. Dan banyak nih diterapin juga pada budidaya udang faname yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Karena hewan dengan nilai ekonomis yang tinggi itu butuh sistem budidaya yang bagus juga gitu. Jadi memang perlu teknologi yang canggih, pengelolaan dan manajemen yang ketat gitu. Kemudian pada tebarnya juga paling tinggi di antara yang lain, yaitu lebih dari 200 PL per meter kuadrat. Nah, selanjutnya ada berdasarkan jenis organisme yang dibudidayakan. Yang pertama ada budidaya ikan ya. Tambak ikan ini memelihara berbagai jenis ikan konsumsi yang sering kita temui sebenarnya di pasar ataupun sering kita konsumsi gitu ya. Seperti ikan bandeng, ikan nila, ikan lele, ikan gurame, dan juga ikan kakap. Dan juga tergantung ya sebenarnya dengan jenis ikannya yang dibudidayakan, baik di tambak air tawar maupun tambak air payau gitu. Kemudian selanjutnya ada budidaya udang. Nah, udang ini adalah salah satu hewan budidaya yang paling umum ya. Nah, contoh jenis udangnya adalah udang windu dan juga udang faname. Nah, tambak udang ini biasanya menggunakan sistem semi-intensif ataupun intensif untuk memaksimalkan produksi. Nah, udang faname juga sangat populer karena cepat tumbuh, dia toleran juga terhadap berbagai kondisi lingkungan dan juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dan kalau misalkan bisa kita lihat dari data ekspor perikanan berdasarkan data KKP, hewan yang paling tinggi untuk dibudidayakan dengan metode tambak ini adalah salah satunya udang gitu. Kemudian ada budidaya kerang dan juga rumput laut. Selain ikan dan udang, ada beberapa tambak juga yang digunakan untuk membudidayakan kerang, seperti kerang hijau dan juga rumput laut seperti Gracilaria.
Nah, budidaya ini biasanya dilakukan di tambak air payau ataupun dekat laut dan mengintegrasikan tanaman air sebagai bagian dari ekosistem tambak. Nah, mungkin sekian penjelasan definisi dari budidaya tambak dan juga jenis-jenisnya. Terima kasih.